Guys, kali ini video aku buat khusus untuk mas-mas TKI atau CPMI ya. Pengen kerja ke luar negeri itu tujuannya apa sih kalau bukan biar bisa bantu keluarga, biar anak bisa sekolah tinggi bagi yang punya anak, atau sekedar biar bisa dapat penghasilan yang lebih layak dari kerja di kampung toh? Tapi tahu nggak sih, di balik niat baik kita itu sering banget ada jalan berliku yang nggak semua orang kuat untuk melewati. Banyak dari kita yang udah semangat ikut pelatihan, bayar mahal, nurut sama aturan lembaga, tapi ujung-ujungnya apa? Malah dikecewain. Ada yang nggak jadi berangkat padahal sudah bayar puluhan juta. Ada juga yang dituduh ingkar janji sampai harus nanggung denda fantastis. Padahal ya guys, belum pernah lihat kontrak kerja aslinya. Ironisnya lagi, pihak yang harusnya menolong malah jadi pihak yang menekan. Dan aku yakin ini ya guys, sebagian dari kalian yang nonton video ini pasti pernah dengar cerita kayak gini. Entah dari teman, saudara, atau mungkin pernah ngalamin sendiri. Nah, malam ini aku mau ajak kalian ngobrol tentang satu kisah nyata yang terjadi di Jawa Timur, di mana seorang calon pekerja migran yang awalnya cuma mau cari rezeki halal, tapi malah berakhir dengan tuduhan dan tuntutan yang bikin kepala pening. Kasus ini bisa jadi pelajaran penting banget buat kita semua, untuk berhati-hati bahwa nggak semua lembaga pelatihan itu punya niat baik. Dan disclaimer ya guys, nggak sedikit pula loh lembaga pelatihan yang recommended dan amanah. Jadi yuk, duduk santai, dengerin kisah ini pelan-pelan, dan juga tolong banget ya guys, bijaklah dalam menonton dan berkomentar, dan sekarang yuk kita bahas bareng, dan nanti di akhir cerita, aku pengen tahu pendapat kalian. Sebenarnya, siapa sih yang salah dalam kisah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel aku Ruth Fermiati, channel yang akan membahas semua rangkaian kisah nyata dari dunia pertikaian dan pertikaian di seluruh penjuru dunia. Kisah nyata dari kalian wajib untuk aku suarakan, karena suara kalian itu terlalu berharga untuk dibiarkan diam. Gak usah berlama-lama lagi ya guys, kita bahas langsung kasusnya. Check it out. Di sebuah dusun kecil bernama Tenggong yang terletak di Desa Tangkil, Kecamatan Mlingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ada seorang pemuda yang dikenal cekatan, pekerja keras, dan gak bisa diem. Namanya Triyoko Andrianto. Julukan gak bisa diem itu bukan tanpa alasan. Karena sejak muda, Triyoko memang tipe orang yang selalu mencari kesibukan. Semangat dan kerja kerasnya itu terbukti saat ia berhasil menembus peluang kerja di luar negeri selama 4 tahun, mulai dari 2018 hingga 2022. Triyoko bekerja di sektor peternakan di Brunei Darussalam. Jauh dari kampung halaman, ia tetap menjalani hari-harinya dengan penuh tanggung jawab. Bagi Triyoko, bekerja keras adalah cara terbaik untuk mengubah nasib. Dan setelah kontraknya selesai, ia pun kembali ke tanah air. Setelah 1 tahun berada di rumah sejak kepulangannya dari Brunei, entah kenapa Triyoko merasa hampa. Hari-harinya di kampung terasa sepi, dan semangatnya seperti memberi isyarat seolah tubuh dan pikirannya sama-sama mendorongnya untuk bekerja lagi, untuk produktif lagi. Hingga pada bulan Februari 2023, Triyoko kembali terhubung dengan seorang teman yang saat itu tengah bekerja di Jepang. Awalnya, niat Triyoko cuma iseng, hanya ingin menyapa, bertanya kabar, dan sedikit nostalgia. Tapi, obrolan ringan itu justru berujung pada satu pertanyaan sederhana. Bro, enak nggak sih kerja di Jepang? Pertanyaan itu disambut antusias oleh sang teman. Ia bilang kerja di Jepang itu enak, gajinya besar, dan saat itu banyak sekali lowongan di bidang las yang sedang dibuka. Dari situlah semangat Triyoko mulai tumbuh lagi. Apalagi teman yang ia hubungi kemudian merekomendasikan sebuah lembaga pelatihan kerja yang katanya dikelola langsung oleh kakaknya sendiri. Lembaga itu disebut LPKIG di Selopuro. Tapi untuk kenyamanan semua pihak, nama ini sengaja aku samarkan ya guys. Karena percaya dengan teman yang ia sudah kenal lama, Triyoko pun tidak berpikir panjang. Ia menaruh kepercayaan penuh dan memutuskan untuk mendaftar. Dengan membawa dokumen identitas lengkap sebagai syarat administrasi, Triyoko mendatangi lembaga pelatihan tersebut.
Di sana ia diwajibkan membayar uang sebesar 2,4 juta rupiah untuk biaya pendaftaran dan administrasi awal. Sejak saat itu, Triyoko resmi menjadi calon pekerja migran Indonesia tujuan Jepang di bawah naungan lembaga pelatihan IG. Ia pun mulai menjalani rangkaian proses medical check-up, pelatihan bahasa Jepang, dan berbagai ujian kemampuan kerja. Saat itu Triyoko yakin bahwa langkahnya kali ini adalah langkah yang benar. Setelah menyerahkan uang administrasi sebesar 2,4 juta rupiah dan beberapa dokumen identitas pribadi, Triyoko mengira semua proses akan berjalan normal. Tapi tanpa sepengetahuannya, dari pihak lembaga justru melakukan tindakan sepihak, memalsukan beberapa dokumen milik Triyoko. Mulai dari nama yang diubah menjadi Triyoki, hingga KTP yang seharusnya memiliki masa berlaku sampai 2017, diubah begitu saja menjadi seumur hidup tanpa ada laporan resmi ke Dispenduk Capil setempat. Bahkan yang paling mengejutkan, lembaga tersebut juga membuat Certificate of Employment palsu yang dituliskan seolah-olah Triyoko pernah bekerja di PT Sumber Aji Langgeng Santoso sejak 2016 hingga Juni 2022. Padahal loh guys, kenyataannya selama rentang waktu itu Triyoko sedang bekerja di Brunei Darussalam. Melihat kejanggalan itu, Triyoko mencoba menanyakan langsung kepada salah satu staf lembaga. Namun jawabannya yang ia terima justru mengejutkan. Katanya semuanya itu hanya untuk melengkapi persyaratan agar calon pekerja bisa lolos seleksi kerja di Jepang. Awalnya Triyoko masih mencoba berpikir positif guys. Ia mengira hal seperti itu mungkin sudah menjadi hal yang lumrah. Dan banyak juga calon pekerja lain yang mengalami hal serupa. Nah, ketika waktunya tiba untuk belajar praktik sekilas, yang nantinya akan menjadi bidang kerja Triyoko di Jepang, pihak lembaga mendadak memberikan kabar baru. Triyoko diwajibkan membayar uang tambahan sebesar 34,4 juta rupiah dengan rincian biaya untuk pengurusan kontrak kerja, visa, pelatihan lanjutan, serta biaya pemberangkatannya ke Jepang. Entah kenapa terlalu percaya atau karena lembaga tersebut memang sangat meyakinkan, Triyoko pun tanpa pikir panjang menyerahkan uang sebesar itu sesuai rincian yang diberikan oleh pihak lembaga IG. Setelahnya, ia tetap menjalani pelatihan seperti biasa, belajar bahasa, praktek kelas, dan menunggu jadwal seleksi. Namun, di sela-sela waktunya, Triyoko mulai mencari tahu lebih dalam tentang kehidupan kerja di Jepang melalui internet. Dan disitulah ia mulai terkejut guys. Dari berbagai sumber, ia menemukan bahwa bekerja di Jepang tidak semudah yang dibayangkan. Disiplinnya yang sangat tinggi, persaingannya di bidang keahlian juga sangat ketat. Bahkan, jika kemampuannya dianggap belum memenuhi standar, resiko terkena PHK di awal kontrak sangatlah besar. Dari situlah nyali Triyoko mulai ciut. Ia mulai berpikir ulang, apa benar keputusan untuk berangkat ke Jepang ini sudah tepat? Apalagi setelah mengingat berbagai kejanggalan yang ia alami sebelumnya seperti dokumen pribadinya yang dipalsukan tanpa izin, sertifikat kerja dibuat asal-asalan, dan yang paling penting setelah membayar 34,4 juta rupiah, Triyoko ternyata belum mendatangani satupun dokumen resmi apapun. Semua hal itu membuat hatinya makin gelisah guys, hingga akhirnya Triyoko memantapkan hati untuk membatalkan keberangkatannya ke Jepang. Setelah memikirkan semuanya dengan matang, Triyoko akhirnya memberanikan diri untuk menyampaikan niatnya kepada pihak lembaga. Dengan sopan, ia menjelaskan bahwa ia ingin membatalkan keberangkatannya ke Jepang, sekaligus meminta kembali uang yang sudah ia keluarkan selama proses pelatihan. Namun, bukannya mendapat tanggapan baik guys. Permintaan Triyoko justru tidak dihiraukan sama sekali. Bahkan yang lebih parah lagi, dari pihak lembaga justru mengancam balik. Mereka menuduh Triyoko telah melanggar kontrak kerja yang katanya sudah keluar dari Jepang dan menyatakan bahwa jika ia tetap ingin membatalkan, maka ia harus membayar denda sebesar 50 juta rupiah. Dengan nada arogannya ya guys, pihak LPK bahkan sampai mendatangi perangkat desa tempat Triyoko tinggal. Aneh kan seperti itu? Untuk menyampaikan kepada Triyoko bahwa denda tersebut bisa diturunkan menjadi 30 juta rupiah, jumlah yang berbeda dari ancaman awal yang mereka lontarkan sebelumnya.
Tapi lagi-lagi langkah itu tidak membuahkan hasil ya guys. Triyoko tetap pada pendiriannya ya guys. Ia merasa tidak pernah menandatangani kontrak kerja apapun dan tidak ada dasar hukum yang bisa membenarkan permintaan denda seperti itu. Sebenarnya ya guys, Triyoko masih berusaha menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Ia mencoba melakukan mediasi dan komunikasi dengan pihak lembaga, berharap semuanya bisa diselesaikan tanpa harus panjang kali lebar. Namun, karena selalu menemui jalan buntu, akhirnya Triyoko memutuskan untuk mencari bantuan. Ia pun mendatangi Migrant Care, lembaga yang selama ini dikenal aktif mendampingi para pekerja migran dan calon pekerja yang menjadi korban penyalahgunaan. Bersama pihak Migrant Care, akhirnya Triyoko mendatangi Disnaker, yaitu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, untuk menanyakan solusi atas permasalahan yang ia alami. Dan yang mengejutkannya ya guys, ternyata lembaga pelatihan IG tidak memiliki izin resmi sama sekali, baik dari Dinas Pendidikan maupun Dinas Ketenagakerjaan. Menyatakan bahwa lembaga tersebut tidak pernah terdaftar secara legal alias bodong. Pihak Migrant Care pun tidak tinggal diam ya guys. Mereka menegaskan bahwa jika uang Triyoko tidak dikembalikan, maka mereka akan menempuh jalur hukum. Karena kuat dugaan bukan hanya Triyoko saja yang menjadi korban dari lembaga pelatihan yang ternyata abal-abal tersebut. Nah guys, gimana menurut kalian? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang dialami Triyoko ini? Sebenarnya, langkah Triyoko ini untuk mencari tahu lebih dalam itu sudah langkah yang tepat. Hanya saja ya guys, memang terlambat karena semuanya sudah terjadi setelah Triyoko sendiri membayar puluhan juta rupiah. Jadi buat kalian yang sedang mencari kerja terutama di sektor industri atau formal, tolong hati-hati ya guys. Sebelum percaya pada lembaga pelatihan atau penyalur tenaga kerja, alangkah baiknya ya guys, kalian itu cek dulu legalitasnya di Dinas Tenaga Kerja setempat. Jangan sampai niat baik kalian untuk memperbaiki nasib justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti kisah yang barusan kita bahas. Jika kalian ada yang tahu kelanjutan kisah ini, boleh ya guys share semua komentar kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa ya guys, karena mimpi untuk bekerja di luar negeri seharusnya membawa harapan bukan penyesalan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan gak cuma nonton tapi juga merenung. Kalau kalian suka dengan kontenku seperti ini, bantu channel aku ya guys untuk terus berkembang. Sekarang kita lagi dalam perjalanan menuju 500 subscribers. Dukungan dari kalian sangat berarti buat aku. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya lebih banyak lagi suara Partai KW dan TKI yang bisa kita angkat bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye.